Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kerasati. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Aquaman The Lost Kingdom. Film ini disutradari sama James Wan. Film yang rilis akhir tahun 2023 ini dibintangin sama Jason Momoa, Yahya Abdul, Nicole Kidman, dan masih banyak lagi. Aquaman The Lost Kingdom menceritakan kisah Aquaman yang sudah menjadi Raja Atlantis, yang harus menghentikan bangkitnya sebuah kutukan yang mengancam kelangsungan hidup Atlantis dan makhluk daratan. Aquaman juga harus menyelamatkan nyawa sang anak yang akan dijadikan tumbal pesugihan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari langsung kita simak aja ceritanya. Cerita diawali dari kisah Aquaman yang menjalani aktivitasnya sebagai Raja Atlantis, yaitu mengamankan lautan dan tentu saja rapat paripurna bersama anggota DPR setempat. Arthur yang juga punya peran baru sebagai ayah juga terus sibuk mengurus anaknya, buah pernikahannya dengan Mera, yang diberi nama Arthur Junior. Walaupun Junior tinggal bersama kakeknya yang bernama Tom, Arthur tetap harus ikut serta mengurus anaknya ini. Hal inilah yang membuatnya lebih sering menghabiskan waktu di daratan ketimbang di laut. Tepat pada suatu ketika, Aquaman mendapati anaknya juga memiliki bakat yang sama dengannya, yaitu berkomunikasi dengan hewan laut, yang mana membuatnya sangat gembira. Sin berpindah sama David Kane atau Black Manta yang bekerja sama dengan Dr. Sin untuk bisa menemukan bahan yang bisa memperbaiki dan mengupgrade kostumnya agar bisa balas dendam dengan Aquaman. Di suatu tempat di Antartika, Dr. Sin dan rekannya yang sedang melakukan penelitian mendapat kesialan, di mana mereka terjatuh ke dalam lubang akibat es yang retak. Di dalam sana, mereka menemukan sebuah lubang yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah monster mengerikan yang langsung menyerang mereka berdua. Monster itu pun berhasil menarik rekan dari Dr. Sin. Dr. Sin lalu mengirimkan sinyal ke markasnya. Yang beberapa saat kemudian datanglah David dan rombongan mereka. Dr. Sin mengatakan kalau ada makhluk mengerikan di dalam sana. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Mereka kemudian menemukan sebuah danau yang terlihat sangat berbahaya. David yang ingin menjalankan ambisinya meminta mereka semua untuk menyelam. Di dalam sana, David dan anak buahnya menemukan sebuah kerajaan dan tanda-tanda kehidupan yang ada sebelumnya. Lalu tiba-tiba monster yang menyerang tadi datang kembali dan menyerang David dan anggotanya, sehingga membuat David terpental jauh ke dalam. Di dalam sana, David melihat banyak kapal dan sebuah trisula hitam yang sedang patah hati menjadi dua. Kemudian David mengambil dan mencoba menyatukan trisula tersebut. David lalu mendapat penglihatan yang mana dia bertemu dengan sesosok monster yang bernama Kordax. Kordax meminta David untuk membebaskan dirinya dari kutukan di sebuah tempat di Antartika dan berjanji akan memberikan David kekuatan yang luar biasa agar bisa menghabisi Aquaman. 5 bulan berlalu, banyak berita yang menginformasikan bahwa tingkat panas di bumi semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Saat itu juga Mera meminta Arthur untuk menghadiri rapat bersama anggota DPR. Di sini, Arthur memberi saran untuk memperlihatkan keberadaan mereka pada daratan agar bisa bekerja sama mengatasi permasalahan perubahan iklim ini. Namun tentu saja Ibu Ketua DPR menolak mentah-mentah saran Arthur. Sementara itu di Samudra Atlantik, David dan armadanya menelusuri kedalaman laut Antartika untuk mencari sebuah benda yang merupakan sumber energi yang besar yang bernama Orichalcum. David dan dua anak buahnya menggunakan kapal selam kecil agar bisa menyusup ke tempat tersimpannya Orichalcum. Mereka mengambil cukup banyak Orichalcum sebagai persediaan, namun mereka keburu ketahuan oleh penjaga Atlantis yang membuat mereka segera bergegas melarikan diri. Di tempat lain, kapal utama David sampai ke wilayah kerajaan yang membuat Shin sangat terkesima. Namun keberadaan mereka yang merupakan sebuah ancaman langsung ditembaki oleh pertahanan Atlantis. Untungnya kapal selam ini memiliki pelindung yang sangat kuat. Kemudian mereka membalas tembakan menggunakan meriam sonik yang merupakan musuh alami rakyat Atlantis, yang mana sonik ini bisa membuat rakyat Atlantis mengalami penurunan kualitas indera mereka. Kembali bersama David yang sedang diburu Mera dan Ibu Arthur, yaitu Atlana. Atlana berhasil melumpuhkan satu anak buah David, namun harus terkena tembakan meriam.
Di tempat lain, Mera yang mengejar David berhasil menjatuhkan kapal selam David menggunakan kekuatan pengendalian airnya. Saat Mera ingin menangkap David, dia ditembak menggunakan laser manta yang membuat Mera seketika terpental dan tak sadarkan diri. Di saat itu juga Arthur datang menghadang David. David sekarang menjadi lebih kuat karena kekuatan Trisula Hitam. Karena banyak pasukan yang datang, David menembak jatuh sebuah kereta malam yang membuat Arthur harus menyelamatkan penumpang kereta dan membiarkan David pergi. Arthur yang masih berusaha mengejar David harus menerima tembakan meriam Sonic yang membuatnya terpental sangat jauh. Mera pun harus mendapat perawatan intensif setelah menerima tembakan manta sebelumnya. Lalu Arthur, Atlana, dan Nereus mencoba melacak keberadaan David. Arthur juga terkejut karena David jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menyadari kalau Davidlah penyebab terjadinya perubahan iklim yang mengganas karena penggunaan orichalcum yang berlebihan. Lalu Arthur memiliki ide untuk membebaskan adiknya yang bernama Orm dari penjara gurun pasir. Karena hanya Ormlah yang bisa melacak keberadaan David. Karena Orm sebelumnya pernah bekerja sama dengan David. Nereus memberi Arthur sebuah kostum yang bisa berkamuflase agar Arthur dapat menyusup ke dalam penjara. Kemudian Arthur pun sampai di penjara gurun pasir bersama oktopus yang bernama Topo. Orm sendiri terlihat sangat kurus kering karena hanya diberi sedikit air, sekedar agar Orm tetap hidup. Lalu Arthur pun berhasil menyusup dan mengalahkan sipir penjara dengan sangat mudah. Mereka pun kabur dengan menunggangi monster yang membawa mereka ke permukaan. Tak sampai di sana, mereka pun masih dikejar saat berada di permukaan. Namun untungnya Orm berhasil mendapatkan air dan kembali mendapatkan kekuatannya dan mengalahkan penjaga yang mengejar mereka. Kembali ke lautan, Arthur mengatakan alasannya membebaskan Orm karena dia harus menemukan David yang sudah membuat dunia gonjang-ganjing. Mereka pun sampai di tempat antah berantah yang mana banyak pelarian dan kriminal di sana. Mereka menemui Kingfish, yang mana dia mengetahui di mana para kriminal lautan berada. Namun Kingfish tidak mau bekerja sama dengan Arthur dan Orm. Arthur yang memiliki kesabaran setipis tisu ini pun langsung menghajar semua penjaga dan memojokkan Kingfish. Kingfish pun akhirnya mengatakan kalau David berada di sisi selatan Laut Pasifik. Di tempat lain, terlihat Dr. Shin yang menyadari kalau yang mereka lakukan sudah salah dan keluar jalur. David pun mengatakan Dr. Shin boleh pergi, kalau dia bisa melewati hutan yang berbahaya di luar markas mereka. Akhirnya, Dr. Shin pun mengurungkan niatnya. Beberapa waktu kemudian, Dr. Shin mencari David di kamarnya, namun David sedang tidak ada. Dr. Shin lalu melihat Black Trident atau Trisula Hitam. Dr. Shin mencoba memegangnya dan melihat kerajaan kegelapan yang sangat mengerikan. Saat itu juga David memergoki Dr. Shin dan mengancamnya. David juga mengatakan kalau dia melakukan ini semua untuk mendapatkan kekuatan yang besar agar bisa menghabisi Aquaman dan menghancurkan Atlantis. Sementara itu, Arthur, Orm, dan Topo sampai di Pulau Devil Deep, tempat markas David berada. Arthur meminta Topo untuk memberitahu Atlantis lokasi keberadaan mereka sekarang. Arthur dan Orm akhirnya sampai di markas David dan melumpuhkan anak buah David satu persatu. Di ruang kontrol, Dr. Shin pun datang dan meminta Arthur untuk membawanya karena dia sadar David adalah orang yang sangat jahat dan berbahaya yang ingin menghancurkan Atlantis. Belum selesai Dr. Shin menjelaskan maksudnya, ruangan itu pun dibom yang membuat Arthur dan Orm terpental keluar. Mereka pun kembali bertarung melawan anak buah David. Mereka bekerjasama untuk mengalahkan robot milik armada David. Lalu tiba-tiba Orm ditembak oleh laser manta. Orm yang tidak tahu kekuatan manta sekarang dikalahkan dengan sekali pukul. Arthur dan Orm pun akhirnya bersatu untuk mengalahkan manta.
Di tengah pertarungan, Orm yang tanpa sengaja memegang Trisula hitam mendapat penglihatan tentang Raja Atlan terdahulu yang berperang melawan adiknya sendiri, yaitu Raja Kordax. Saat itu juga Manta menembak lasernya ke arah Orm yang membuat Orm tidak sadarkan diri. Kemudian datang pasukan Atlantis dan menembaki markas David. Hal ini membuat David dan anak buahnya harus segera meninggalkan pulau tersebut. Arthur lalu berhasil menyudutkan David. Namun David berhasil kabur dengan mengaitkan dirinya ke kapal selam dan menembakkan meriam sonik ke arah Arthur. Untungnya Mera datang dan menyelamatkan Arthur. Setelah keluar dari dalam sana, Orm memberitahu mereka dia melihat Atlantis ribuan tahun lalu, di mana adik Raja Atlan yang bernama Kordax membangun kerajaan dengan menggunakan Orichalcum, di mana penggunaan energi ini dapat merusak kesinambungan hidup darat dan lautan. Raja Atlan meminta Kordax untuk menghentikan perbuatannya, namun Kordax menolaknya dan dia menempel sebuah Trisula hitam untuk bisa menguasai lautan. Akan tetapi, kekuatan yang didapatnya merubah rakyat dan dirinya menjadi monster. Atlan dan Kordax pun akhirnya berperang, yang mana perang ini dimenangkan Raja Atlan. Dia lalu menggunakan darahnya dan menyegel Kordax agar tidak bisa berulah lagi. Namun, segel itu bisa saja dipatahkan dengan menggunakan darah dari keturunan Raja Atlan, yang mana DNA yang sama dimiliki oleh Atlana, Arthur, Orm, dan juga Arthur Junior. Mereka pun langsung bergegas ke daratan karena sadar Junior berada dalam bahaya. Di mercusuar, Manta sudah sampai lebih dulu. Manta kemudian menusuk Thomas dan membawa Junior pergi. Sesampainya di mercusuar, Arthur dan yang lain mendapati Thomas yang sudah bersimbah darah, namun tidak menemukan keberadaan Junior karena sudah dibawa oleh Manta. Thomas pun mendapatkan perawatan dari alat medis Atlantis agar bisa tetap bertahan hidup. Di kapal selam, Dr. Shin yang tidak sanggup melihat kejahatan David mengirimkan sinyal keberadaan mereka ke Atlantis. Sementara itu, di Antartika, David dan Dr. Shin terbang ke dalam gunung es sambil membawa Junior. Walau sedikit terlambat, Arthur pun datang dan memanggil ikan-ikan besar di laut untuk menghancurkan kapal selam utama David. Sesampainya di dalam, mereka sudah ditunggu oleh pasukan kerajaan Necrus. Mereka pun sampai di jembatan menuju pintu gerbang Necrus dan bertarung mati-matian menghadapi mayat hidup ini. Namun, Orm berhasil menutup gerbang depan yang membuat banyak pasukan Necrus terkurung di luar. Manta dan Shin ternyata sudah berada di dalam istana. Manta yang ingin menumbalkan Junior terkejut karena buntelan bayinya sudah diganti pakai bom oleh Dr. Shin dan meledakkan Manta. Shin mengambil kesempatan ini untuk membawa lari Junior, tapi Manta berhasil melumpuhkannya. Saat Manta akan menghabisi Junior, tangisan Junior terdengar oleh Arthur, dan dia langsung melemparkan trisulanya yang membuat Manta gagal menghabisi Junior. Kemudian terjadilah pertarungan pamungkas Arthur dan juga Manta. Manta pun berhasil memojokkan Arthur, dan di saat dia akan menghabisi Arthur, Mera pun datang menyerang Manta dan segera membawa pergi Junior. Manta yang melihat hal ini langsung melemparkan trisulanya ke arah Mera. Tepat pada saat itu juga Orm datang menyelamatkan Mera dan Junior dan menyuruh mereka untuk pergi. Karena memegang trisula hitam itu, kekuatan jahat pun akhirnya pindah ke tubuh Orm yang memiliki fisik Atlantis. Arthur dan Orm pun bertarung dan membuat Arthur terpojok dan mengeluarkan darah yang mengalir ke meja pesugihan yang membuat segel Kordax terlepas secara perlahan. Arthur pun memutuskan untuk memegang trisula hitam tersebut. Kordax lalu mengasut Orm untuk berpihak padanya karena mereka nanti bisa menguasai lautan. Namun Arthur terus berusaha untuk menyadarkan Orm kalau mereka semua adalah keluarga dan Orm tidak sendirian, yang membuat Orm akhirnya tersadar. Arthur yang berhasil mendapatkan trisula hitam tersebut langsung melemparkannya ke arah Kordax. Namun Kordax dengan sangat mudah berhasil menangkapnya. Lalu Orm melempar trisula Arthur ke arahnya. Kemudian Arthur langsung melempar trisula Atlannya tepat ke arah trisula hitam milik Kordax, yang membuat trisula hitam tersebut hancur seketika bersama Kordax. Kematian Kordax membuat kerajaan Necrus runtuh dan juga menjatuhkan Manta.
Arthur dan yang lain pun bergegas pergi dari Necrus ke permukaan. Di permukaan, Arthur dan Mera berterima kasih kepada Shen karena sudah melindungi Junior. Untuk Orm sendiri, karena jasanya, Arthur memutuskan untuk membebaskan Orm dan berpura-pura Orm ikut tewas di dalam reruntuhan. Orm pun akhirnya pamit dan berenang ke lautan. Setelah kejadian ini, akhirnya Arthur memutuskan mengekspos keberadaan mereka ke permukaan dunia. Hal ini pun diterima dan disaksikan di seluruh penjuru dunia. Film pun berakhir. Itu aja guys alur cerita film Aquaman The Lost Kingdom. Tetap sehat dan tetap nungguin video selanjutnya ya. Ciao ciao.